Halo semua, pada video kali ini saya akan update ya untuk pergerakan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Untuk closing di daily-nya seperti apa, kita akan coba bahas dalam satu video lengkap pada hari ini. Seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin infokan kepada kalian semua bahwa kita ada grup Discord yang bisa Anda join secara free ya. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di kolom komen ya. Sudah saya pin untuk linknya, dan itu khusus untuk 25 orang pertama saja. Jadi jangan lupa untuk klik linknya. Setelah 25 orang akan kita tutup untuk link untuk joinnya, seperti itu. Dan benefit yang bisa Anda dapatkan itu Anda bisa diskusi dengan saya secara langsung tentunya, dan juga dengan teman-teman yang lain. Lalu saya di sana juga sering untuk update ya, untuk pergerakan harian dari Bitcoin dan juga Ethereum itu pasti akan saya update setiap hari. Jadi Anda bisa mendapatkan update terbarunya yang pasti ya, lebih update daripada saya update di video ini. Dan juga untuk altcoin biasanya yang menarik juga akan saya sertakan juga dalam satu video, dalam satu thread khusus ya di Discord. Jadi Anda bisa follow up juga untuk pergerakan altcoin yang mungkin sekiranya saya lihat itu menarik. Anda bisa follow up dan Anda bisa cek secara mandiri, kurang lebih seperti itu. Saya berikan idenya, dan banyak juga benefit lain yang bisa Anda dapatkan juga di sana. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita akan langsung aja ya untuk bahas untuk pergerakan dari Bitcoin ya. Untuk Bitcoin-nya sendiri, saya akan coba dari weekly ya. Kita lihat untuk weekly-nya dia masih belum berhasil close di atas area 71.000 ya, which is itu area kalau bisa saya bilang ini area closing dari weekly-nya yang paling tinggi ya. Dia masih bermain di area-area tersebut tapi belum berhasil close ya. Jadi kita masih tunggu untuk pergerakan di minggu ini, apakah dia berhasil untuk tutup ya, untuk di minggu ini di atas area 71 atau di atas box warna orange ini ya. Kalau untuk pergerakan weekly nanti berhasil close di atas box warna orange, ini merupakan satu indikasi yang sangat baik ya. Sekaligus kita mendapatkan peluang atau potensi untuk Bitcoin kembali mencetak all time high-nya lagi, seperti itu. Kalau kita coba buka di daily, sebenarnya ini merupakan area minor supply ya. Karena ini cuma di retest selama beberapa kali ya. Kita lihat dia 3 kali retest dan dia gagal untuk breakout di atasnya. Dan sekarang ini sedang berkonsolidasi ya. Kalau kita buka di time frame kecil, kita akan melihat satu chart pattern reversal ya, seperti head and shoulder terbalik ya. Dan area dari box warna orange ini menjadi konfirmasi kita apabila dia nanti berhasil breakout di atas sana, kurang lebih seperti itu. Lalu di time frame 4 jam, kita melihat ini ada satu area trendline yang di bawah ini masih saya pertahankan karena ini merupakan area support kuat dari Bitcoin ya, yang sudah dijaga selama 3 kali di retest. Jadi kita bisa katakan ini valid untuk menjadi area supportnya. Dan major support juga masih saya tandai di area 62.000 sebagai penanda kita untuk area low-nya, kurang lebih seperti itu. Saya hanya berpatokan pada area trendline dan juga major support ya. Dan di area atas ini kita menemukan satu area supply baru ya, membentuk inverted head and shoulder ya, setelah dia berhasil tertahan di area 69.000 kurang lebih. Dan kita hanya menunggu untuk konfirmasi dari Bitcoin ini. Apabila dia nanti berhasil close di atas sana, besar kemungkinan untuk Bitcoin bisa kembali melanjutkan all time high-nya seperti itu. Tapi menurut saya sih nggak terlalu susah ya, semenjak dia berhasil untuk closing dengan cukup baik ya, mempertahankan area support di box warna ungu ini di 69.000, membentuk bullish engulfing di sana. Saya lihat untuk dia tembus dari box warna orange sih tinggal menunggu waktu saja ya, momentum yang tepat dan juga menunggu waktu. Tapi harusnya di momen US session nanti ya, kita bisa melihat untuk konfirmasi di hari ini apakah dia mampu untuk breakout atau tidak. Karena biasanya memang untuk make a move, Bitcoin itu biasanya ketika di New York session ya, bukan di Asia atau di London session ya. Ini cenderung sideways kalau Asia London session. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya infokan. Untuk targetnya sendiri, kalau dia berhasil mencetak all time high baru ya, kita akan coba tarik Fibonacci ya. Untuk target optimisnya itu ada di 77.000, dan target di atasnya lagi ada di sekitar 83.000. Jadi ada dua area yang bisa kita pantau bersama-sama. 77 sampai 83.000 itu bisa menjadi next area target ya. Dan nanti akan saya buatkan satu video khusus ya untuk altcoin ya. Kapan altcoin itu akan mulai make a move, nanti akan saya buatkan di satu video khusus yang singkat ya. Semoga itu bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi kapan altcoin itu sudah mulai performing, kurang lebih seperti itu. Nanti ya di next video setelah video ini.
Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin yang bisa saya update sih, belum banyak pergerakan juga. Lalu untuk Ethereum juga sama ya, kalau kita buka di daily, dia juga mempertahankan area 3.500 sebagai area supportnya. Lalu di time frame 4 jam, kita masih punya area 3650 yang belum di breakout ya. Ini juga masih wait and see ya untuk Ethereum. Kita masih tunggu dia untuk konfirmasi 3650 ya, untuk bisa melanjutkan kenaikannya lagi di 4068, which is itu area high-nya yang terakhir, kurang lebih seperti itu. Selama dia belum break dari 3650 sih, saya melihat dia masih berkonsolidasi saja ya, kurang lebih nggak tahu sampai kapan. Tapi harusnya kalau Bitcoin itu sudah mulai make a move di hari ini, harusnya Ethereum itu juga mulai akan terkerek juga naik ya, meskipun mungkin money flow akan berpindah dulu ke Bitcoin untuk sementara waktu. Kurang lebih seperti itu. Untuk Ethereum juga tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya, karena memang pergerakannya juga nggak banyak berubah untuk Ethereum. Dan saya melihat untuk area supportnya masih di 3200, dan juga saya tambahkan area VWAP di sini, jadi masih valid ya untuk kita holding di area 3200 itu. Dia masih cukup bagus untuk menjadi area supportnya. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Lalu yang ingin saya tambahkan di sini mungkin dari sebentar ya, dari ETF flow dan juga likuidasi ya. Kita lihat untuk ETF flow di tanggal 10-11 ini sudah mencatatkan positif ya, 123 miliar dolar dan 91 miliar dolar. Jadi indikasi yang cukup positif meskipun masih mix ya untuk flow-nya. Kadang banyak, kadang dikit, tapi overall meskipun inflow-nya nggak terlalu kencang juga, tapi uangan dari GTBC juga nggak aneh-aneh ya, nggak terlalu besar seperti tanggal 8 April ya, 300 miliar dolar. Ini cenderung cuma 17 miliar dolar dan juga 125 miliar dolar. Jadi ya so far so good, kita masih bisa berharap untuk Bitcoin mendapatkan inflow lagi dari institusi, fresh money ya tentunya. Kita tinggal tunggu nanti untuk reaksinya seperti apa. Lalu yang terakhir yang ingin coba saya tekankan di sini, yaitu dari liquidation headmap ya untuk Bitcoin-nya. Kita lihat area terdekat selanjutnya untuk sell side liquidity ya, ada order gendut di atas ini di 72.000 ya. Kita lihat banyak sell side liquidity dibandingkan buy ya. Orang yang buy itu nggak terlalu banyak, mereka cenderung untuk open sell ya, jadi banyak likuidasi di area sana. Dan kayaknya malam ini akan dijilat dulu ya ke atas ya untuk likuidasinya. Jadi ya jangan kaget kalau kita nanti akan naik untuk Bitcoin menretest area 72.000. Saya juga cukup paham kenapa kok orang banyak taruh area stop loss mereka di area 72.000, karena ini merupakan area supply kuatnya. Tapi mereka melupakan bahwa ini merupakan pattern reversal ya. Jadi mereka taruh stop loss-nya di sekitar 72.000 di atas ini untuk stop loss ya. Dan most likely kelihatannya nanti malam akan diambil dulu seperti ini ya. Kalau dia mungkin mau fake out, mungkin diambil seperti ini dulu. Atau kalau dia mau langsung naik, ini bisa menjadi bensin untuk kembali melanjutkan kenaikannya dengan kencang ya. Karena ketika sell side liquidity itu sudah diambil, mereka akan flip bias mereka menjadi buy ya. Jadi kalau sell side itu kena, mereka akan harus merubah untuk posisi mereka menjadi buy. Jadi mereka kena likuidasi, sekaligus posisi tersebut berubah menjadi area buy. Jadi itu bisa menjadi bensin tambahan untuk Bitcoin bisa kembali melakukan rally-nya ke atas. Kurang lebih seperti itu. Untuk buy side liquidity sih saya nggak melihat terlalu banyak ya. Cuma di angka hijau ya, nggak sampai kuning seperti ini. Kita lihat untuk sell side-nya ini gede ya, sekitar 600 miliar dolar lebih ya di atas ini. Jadi ini cukup menarik biasanya. Exchange itu suka untuk area-area yang gendut seperti ini, biasanya akan dijemput dulu, kurang lebih seperti itu. Ya, ya mungkin dari dominance ya, saya ingin remind lagi bahwa jangan kaget kalau dominance kita nanti akan naik ke atas ya apabila Bitcoin-nya menanjak, karena memang diperlukan untuk menambah bensin ya dari Bitcoin untuk bisa kembali menanjak ke atas ya. Nanti akan saya buatkan satu video khusus ya. Kenapa kok Bitcoin dominance ini juga ikut naik ketika Bitcoin naik ya, dan nanti semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan di sana. Oke, itu aja untuk update hari ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis, dan see you on next video.